Berikut adalah kisah Abu Nawas versi fresh dan terbaru dari sang admin dengan judul Heboh Abu Nawas mendadak minta dihukum. Pada suatu pagi yang tenang dan cerah ketika Abu Nawas sedang santuy ngopi di teras rumahnya, datanglah seorang kakek tua hendak untuk mengadukan masalahnya karena tidak ada lagi yang bisa membantunya dalam menyelesaikan masalah selain meminta bantuan kepada si cerdik nan jenius Abu Nawas. Kakek tua itu pun bercerita panjang lebar sembari diajak sarapan pagi oleh Abu Nawas. Inti perkara masalahnya adalah perihal tentang pejabat istana yang menyelenggarakan pesta megah 3 bulan lalu dan membeli 100 ekor sapi kepada si kakek tua ini untuk acara pribadi merayakan terpilih dirinya sebagai pejabat pajak yang baru dilantik. Tapi yang baru dibayar hanya 10 ekor, tiap ditagih dan ditanya hanya menunda dan menunda terus. Padahal uang tersebut sangat-sangat dibutuhkan untuk beliau gunakan dalam modal usahanya membeli sapi lagi. Karena ulah pejabat inilah si kakek tidak punya penghasilan selama 3 bulan dan harus meminjam uang kesana kesini hanya untuk biaya makan dan kebutuhan sehari-harinya. Setelah selesai sarapan dan bercakap-cakap, si Abu Nawas meminta si kakek untuk meminjamkan sapinya 1 ekor dan berjanji akan menyelesaikan masalahnya siang ini juga. Wahai kakek, bawalah sapimu 1 ekor ke sini. Aku ingin mendandaninya secantik mungkin sebelum datang ke istana. Prikitiu. Si kakek sebenarnya merasa kebingungan perihal permintaan Abu Nawas yang sangat aneh ini. Tapi beliau sungkan untuk bertanya karena sudah mau ditolong saja sudah sangat bersyukur. Si kakek pun pulang ke rumahnya dan kembali lagi membawa 1 ekor sapinya yang paling gemuk. Abu Nawas pun keluar dari rumahnya sembari membawa mahkota kerajaan palsu yang terbuat dari mainan kertas dan memakaikannya ke sapi tersebut. Si kakek makin kebingungan dan malah semakin ketakutan pasalnya dandanan sapinya seolah-olah seperti merendahkan sang baginda raja. Mereka pun berjalan menuju kerajaan dan di sepanjang jalan banyak warga yang merasa sangat penasaran akan hal ini. Satu persatu warga yang melihatnya turut mengikutinya dari belakang. Sesampainya di gerbang istana, Abu Nawas menyuruh kakek itu untuk menunggunya di luar. Si kakek itu pun menuruti perintah Abu Nawas dengan penuh kekhawatiran. Abu Nawas pun meminta izin kepada penjaga untuk masuk dengan alasan ingin meminta dirinya untuk dihukum seberat-beratnya oleh baginda raja. Penjaga yang merasa kebingungan tentu saja langsung melaporkan hal ini kepada baginda raja. Raja yang mendengar laporan ini pun semakin bingung. Semua pejabat dan pelayan istana penuh dengan kebingungan dan semakin heboh. Abu Nawas pun dipersilakan masuk dan di dalam ternyata sudah berkumpul ramai para pejabat dan pelayan istana termasuk baginda raja karena benar-benar penasaran atas permintaan Abu Nawas yang tidak masuk akal ini. Dengan wajah yang santai dan tanpa rasa bersalah, kemudian ia bersujud sembari berkata, Wahai baginda raja, hamba datang dengan 1 permintaan penting. Hukumlah hamba. Maknyus. Raja yang mendengarnya sambil minum teh langsung tersedak dan berkata, Apa? Kamu minta dihukum? Apa kamu mencuri? Tidak, wahai baginda. Apa kamu menghina kerajaan? Tidak juga, wahai baginda. Atau jangan-jangan kamu mencuri hati dayang istana? Wah, kalau itu belum sempat, wahai baginda. Tapi kalau baginda izinkan, bolehlah. Slebye. Bajingan kau Abu Nawas. Raja mulai semakin bingung, semua menteri dan pejabat saling pandang. Biasanya orang minta ampun, ini malah minta dihukum. Raja yang biasanya sering mengejar Abu Nawas untuk bisa dihukum kali ini kurang tertarik karena terlalu mudah dan tidak merasa tertantang. Raja hanya bisa berkata, baik, kalau kau memang ingin dihukum, hukuman apa yang cocok untuk orang yang tidak bersalah? Abu Nawas pun menjawab, Nah, itu dia. Hamba yakin baginda pasti bingung. Karena itulah hamba datang untuk membingungkan baginda secara langsung. Semua orang di istana langsung tertawa kecuali raja yang mukanya merah padam.
Baginda Raja pun marah. "Berani sekali kau mengaku datang untuk membuatku bingung." Raja makin kesal. "Kalau begitu kau dihukum tidur di penjara 3 hari tanpa makan." Abu Nawas langsung bertepuk tangan dan berkata, "Sungguh hukuman luar biasa, wahai Baginda. Tapi, bolehkah saya bawa tikar, kipas, dan 1 karung nasi saat di penjara?" "Bisalah." "Loh, itu kan namanya liburan, bukan hukuman," bentak raja. Abu Nawas pun menjawab, "Kalau boleh tahu, salah saya apa, wahai Baginda? Kenapa yang tidak bersalah harus dihukum? Akan lebih adil jika saya menghukum Baginda juga, meski tidak bersalah." "Mamam tuh!" Raja hampir melemparkan teko teh ke jidat Abu Nawas. Tapi sebelum itu terjadi, seekor sapi tiba-tiba masuk ke aula istana memakai jubah raja dan mahkota. Rakyat yang sedang berkumpul di luar benar-benar sangat kebingungan. "Maksudnya apa ini?" tanya raja dengan penuh emosi. Abu Nawas pun menjawab, "Sapi itulah yang akan menggantikan posisi Baginda yang penuh dengan kebingungan dalam hal keadilan. Karena sapi pun tahu orang tidak bersalah, ia tak layak dihukum." "Anjay!" Sang Baginda Raja semakin bingung akan hal ini, tapi Baginda Raja berhasil menangkap teka-teki di balik tingkah Abu Nawas ini. Salah satu pejabat yang melihat si kakek itu panik bukan main, mulai berkeringat dingin dengan wajah penuh pucat. Sang Baginda Raja pun bertanya kepada kakek tua pemilik sapi, "Wahai kakek tua, coba tanya sapimu siapakah yang bersalah dan berhak dihukum?" Si kakek dengan penuh ketakutan menggiring sapinya secara perlahan ke hadapan pejabat pajak yang menzoliminya. Pejabat pajak zolim semakin banjir keringat dan semakin pucat hampir pingsan. Sebelum pejabat itu sempat berkata apa-apa, sang raja langsung memberikan perintah. "Pengawal, penjarakan pejabat itu dan ambil semua hartanya dan kembalikan hak si kakek yang telah ia rampas beserta semua kerugiannya." Abu Nawas hanya tersenyum melihat hal ini. Rakyat masih bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Warga pun hanya bisa membubarkan diri sambil menggaruk-garuk kepalanya. Tentu saja si kakek sangat berbahagia dan sangat berterima kasih serta memberikan 1 sapinya yang bermahkota itu kepada Abu Nawas. Seperti biasa, tugas Abu Nawas belum selesai sampai di sini. Ngusilin Baginda Raja dululah. Sapi pemberian si kakek itu pun diusap-usap di bagian bokongnya dan keluarlah kotoran yang sangat banyak. Sambil berjalan keluar istana, sapi itu terus mengeluarkan kotorannya. Baginda Raja hanya bisa berteriak, "Bedebah kau Abu Nawas!" Abu Nawas langsung ngibrit kabur keluar istana bersama sapinya. Tamat. Jadi hikmah yang bisa dipetik adalah meskipun sisi keadilan itu udah kita terapkan, tapi masih ada aja oknum yang merusaknya. Inilah dunia dengan segala fantasi warna untuk menghiasi kehidupan biar nggak sepi membosankan. Jadi posisikanlah diri kalian sebaik mungkin. "Mantul! Mantap betul!"